Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Memperkenalkan diri, nama saya Darus Irfangi, unit kerja SMP Negeri 11 Semarang. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Alhamdulillah, perjalanan kami di dalam belajar ini sudah sampai pada modul 1.4 tentang budaya-budaya positif. Aksi nyata yang kami lakukan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak di sekolah kami. Kami awali yang pertama yaitu konsultasi dengan kepala sekolah berkaitan dengan apa program yang akan kami lakukan. Kemudian yang kedua, kami melakukan pemaparan, menebalkan kembali konsep-konsep budaya positif kepada rekan sejawat, mulai dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, 5 posisi kontrol, teori motivasi, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, kami melakukan review terhadap komitmen kelas di kelas-kelas sasaran. Respon anak sungguh luar biasa, mereka sangat antusias, mereka sangat gembira di dalam mereview komitmen kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Harapannya keyakinan kelas yang disepakati di kelas-kelas itu mampu dilaksanakan, mampu mewarnai kehidupan anak-anak ini di dalam mencapai cita-citanya. Harapannya mereka mampu menemukan jati dirinya, mereka mampu mencapai kemerdekaan belajar. Dan selanjutnya wujud di dalam keyakinan ini dalam bentuk yaitu anak-anak antusias di dalam program pilah ambil sampah sebagai wujud sebuah sedekah. Dan yang terakhir kami lanjutkan dengan sebuah tanggapan respon dari sesama rekan sejawat dari murid dan sungguh luar biasa. Terima kasih, selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormati Bu Dwi dan teman saya guru penggerak Bu ini mohon izin Bu Dwi kaitannya dengan tugas pendidikan guru penggerak di aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Ini kita ada tugas untuk membuat disiplin positif sampai dengan keyakinan kelas. Nanti langkah-langkahnya yang pertama saya izin Bu Dwi dulu, kemudian yang kedua besok pagi mohon izin kalau sudah ke teman-teman, kemudian kami dilanjutkan dengan memilih kelas percontohan dulu, dan itu nanti diikuti dengan yang lain. Sebenarnya program ini kita sudah melangkah dulu waktu kita ada disiplin positif, nanti kita akan kembali menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ini untuk sosialisasi ke teman-teman seyogianya siang ya. Jadi biar tidak ya kita akhirnya jam setelah jam 3 kan bisa supaya nggak mengurangi. Nah nanti supaya besok itu kan besok kan tidak semua kelas kan, hanya kelas percontohan dulu kan. Untuk sosialisasi teman-teman guru. Iya enggak, maksudnya guru kan semua. Nah makanya kan nanti setelah jam 3 kan anak-anak selesai. Nah terus nanti kita sosialisasi terus ke siswa kan tidak semua dulu kan tadi katanya percontohan dulu. Nah berarti kalau percontohan dulu enaknya kelas jenengan di mana ya. Nah itu malah nyaman. Nah nanti setelah itu kan imbasnya kan harus semua nih diskonin, nggak mungkin satu kelas. Jadi satu kelas itu diharapkan dia sebagai motornya. Nah nanti kalau motornya berjalan dengan baik, mengajak anak-anak kan selama ini walaupun kita sudah diskon kan anak-anak tetap masih ada ya. Nah ini aja jadi ada yang kelas 7A anaknya nggak mau sekolah karena mendengar temannya dibully. Nah ini kan nggak boleh. Nah inilah harus kita masuk ke sana. Nah, atau ngajar 7 kelas aja badan. Saya nggak ngerti 7A. Nah ini kan ambil yang di 7A. Nah ambil yang di 7A yang kelas-kelas yang sudah bermasalah tadi supaya disadarkan kan gitu. Bahwa pembelian monggo saya dukung aja kegiatan ini kan juga sisi positifnya kan untuk sekolahan. Terus nanti setelah selesai kita mengundang ya 10 sampai minimal 10 teman untuk kita diseminasi kembali dengan pengalaman membuat disiplin yang kalau saya juga
sudah dimulai seperti itu. Terkait dengan disiplin positif yang kita lakukan keyakinan kelas ya, termasuk di dalamnya mengajak anak-anak untuk selalu peduli terhadap lingkungan, salah satunya menekankan tentang karakter cinta akan kebersihan. Maka setiap kali saya masuk di beberapa kelas itu kebersihan selalu saya tekankan, dan itu sudah berjalan. Mohon maaf untuk foto-foto, video juga sudah saya ambil, jadi itu nanti terakhir mungkin nanti sosialisasi kepada teman-teman. Jadi kita memang diharapkan untuk bisa menyampaikan materi yang sudah kami peroleh di modul ini kepada teman-teman, khususnya terkait dengan disiplin. Oke, ini salah satu diskusi dari kelompok. Oke, ini salah satu diskusi dari kelompok. Ini salah satu diskusi dari kelompok. Oke, ini salah satu diskusi dari kelompok. Kelas 7B 1. Keyakinan kelas 7B 1. Tanggung jawab. 2. Berpakaian rapi dan sopan sesuai tata tertib. Keyakinan kelas 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Keyakinan kelas 3. Toleransi. 4. Pakai dimulai sebelum bel masuk dan hanya digunakan untuk pembelajaran. Keyakinan kelas 4. Tanggung jawab. 5. Mengikuti pelajaran dengan tertib dan aktif. Keyakinan kelas 5. Tanggung jawab komitmen. 6. Menjaga fasilitas sekolah. Keyakinan kelas 6. Tanggung jawab peduli. 7. Menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Keyakinan kelas 7. Kemandirian dan tanggung jawab kebersihan. 8. Bersikap jujur, menghargai teman dan bertanggung jawab. Keyakinan kelas 8. Baik dan rendah hati, percaya diri. 9. Semua anggota kelas mempunyai hak yang sama dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Keyakinan kelas 9. Keadilan. 10. Bebas bullying dan saraf di kelas. Keyakinan kelas 10. Kedamaian dan kesatuan, menghargai, tidak merendahkan orang lain, persahabatan. Selesai. 11. Menghormati kegiatan ibadah masing-masing. Keyakinan kelas 11. Toleransi. Terhadap komitmen kelas atau keyakinan kelas yang sudah diikuti bersama-sama.
terhadap komitmen kelas atau keyakinan kelas yang sudah diikuti bersama. Terhadap komitmen kelas atau keyakinan Silakan, oke, tepuk tangan. yang sudah Ya, silakan. terhadap komitmen kelas atau Nomor 2 silakan kalau masih ada. yang sudah diikuti bersama. Terhadap komitmen kelas atau keyakinan kelas yang sudah diikuti bersama. Terhadap komitmen kelas atau keyakinan kelas yang sudah diikuti bersama. Terhadap komitmen kelas atau keyakinan kelas yang sudah diikuti bersama. Terhadap komitmen kelas atau keyakinan kelas yang sudah Ya, silakan. Setelah nomor 2 diskusinya agak rame. Silakan. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan. Ya. yang sudah diikuti bersama. Terhadap komitmen kelas atau keyakinan kelas yang sudah diikuti bersama. Mari teman-teman kita membaca Kegiatan pilah sampah. Kegiatan pilah sampah sesuai dengan jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. pagi luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah berkumpul kembali di ruang kantor SMP Negeri 11 Semarang. Dalam kali ini ada acara pemaparan materi atau modul belajar calon guru penggerak SMP Negeri 11 Semarang, lanjutan dari hari kemarin. Setelah kemarin oleh Ibu Nini Nur Hidayati MPD, untuk hari ini pemaparan oleh guru penggerak kedua yaitu Bapak Darus Irfangi SPD MSI. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka pada acara pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Cukup. Untuk acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Semarang yang terhormat Ibu Dr. Adel Dwi Astuti Indrianti MM. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami mohon terima kasih matur nuwun atas partisipasi panjenengan untuk mendukung para calon-calon guru penggerak SMP 11. Semoga berikutnya diikuti oleh teman-teman kita ya, yang lain selain Bu Heru dan Bu Tari. Masih banyak guru-guru yang lain yang masih muda-muda harus menjadi guru penggerak. Nanti lama-lama enjoy, enak begitu ya. Seperti kemarin yang saya lihat aksi nyatanya bisa seperti ini. Nah, ini bisa diimplementasikan. Mudah-mudahan pada pagi ini Pak Darus Irfangi akan melanjutkan membawa materi tentang budaya positif, ya, dimana nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikan, mengejawantakan kepada anak didik kita sehingga
yang tadinya masih setengah-setengah begitu anak-anak melakukan bullying, perundungan, maka dengan adanya program-program ini saya harapkan di tahun 2023 anak-anak SMP 11 menjadi anak yang nyaman, anak yang aman, anak yang senang di dalam pembelajaran. Tidak ada lagi anak yang mendengar kalimat-kalimat yang tidak sesuai, ya, misalnya penghinaan orang tua, ejekan itu pembulian. Karena apa? Anaknya tidak mau sekolah akhirnya. Alhamdulillah hari ini anaknya sudah mau sekolah, ya. Kita lihat nanti di kelas 7. Semoga di kelas 7 itu mulai dari menanamkan kita karakter tadi, bagaimana kita menyayangi sesama teman-teman kita. Tidak ada saling ejek mengejek, saling menghina, ya, terus apalagi sudah dorong-dorongan, pukul-pukulan. Itu sekolah kita adalah sekolah ramah anak, ya. Maka dengan nanti adanya pemaparan aksi nyata dari Pak Darus, semoga semua bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Jadi kiranya bagi Pak Darus sukses-sukses, ya. Saya berdoa untuk para guru penggerak dan para calon-calon yang mulai mendaftar dan belum mendaftar, lama-lama tergerak mau mendaftar, ya. Ini semoga semuanya sukses ke depannya bagi Bapak Ibu guru semua, dan salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi Astuti Indriyanti untuk sambutannya. Untuk menyingkat waktu, acara selanjutnya adalah pemaparan oleh guru penggerak yang kedua, yaitu adalah Bapak Darus Irfangi SPDS MSI. Kami aturkan waktu dan tempat secukupnya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru yang hebat, mohon izin kami menyampaikan tugas di aksi nyata modul 1.4 yang kami berikan tema aktualisasi budaya positif dalam ranah penguatan konsep dan review komitmen kelas. Memperkenalkan diri, nama saya Darus Irfangi, calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 11 Semarang. Kami difasilitasi oleh Ibu Kristini Puji-Bitari dari Tangerang, kemudian pengajar praktek Bapak Taufan Febrianto dari SMP Maria Mediati. Bapak Ibu yang hebat, mohon izin kami menyampaikan beberapa materi dan kami sedikit berbagi. Dari saya sampai dengan usia ini ikut sebuah pelatihan, saya betul-betul merasakan pelatihan guru penggerak ini yang ditambah materi, saya pribadi merasa tertantang dan semakin tergerak untuk terus belajar, terus bergerak, terus belajar menggerakkan, dan semoga nanti diberi kekuatan untuk lanjut. Sementara ini kami berada pada posisi modul 1.4 yaitu budaya positif. Insyaallah nanti segera kita lanjutkan di modul berikutnya. Mohon izin Bapak Ibu yang hebat, kami menyampaikan beberapa ulasan kami. Yang pertama, latar belakang yang kami ambil dari aksi nyata ini bahwa konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara di dalam guru menuntun, mendampingi murid untuk menemukan jati dirinya, menebarkan potensinya. Ini dibutuhkan sebuah lingkungan yang kondusif, di mana lingkungan kondusif yang mendukung proses pembelajaran, sehingga murid ini akan mencapai kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan sebagai anggota masyarakat. Di dalam konsep ini maka nanti akan ada istilah yang mungkin agak baru bagi kita, yaitu sebuah proses pendidikan yang menghamba kepada murid. Pendidikan yang menghamba kepada murid ini kita maknai bahwa tujuan utama ending dari kita mendampingi
itu adalah untuk menyiapkan generasi emas masa depan bangsa yang merupakan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari kami melaksanakan aksi nyata ini selain yang pertama adalah meningkatkan pemahaman konsep-konsep berkaitan dengan disiplin positif, kemudian kebajikan universal, murid mampu mereview komitmen kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Lini masa atau waktu yang kami ambil ini ada beberapa yang kami majukan karena berkaitan dengan proses pendidikan guru penggerak yang seharusnya untuk tahap kedua ini kami bulan Maret, ini ternyata bulan Februari tanggal 8 sudah harus berjalan kembali. Ini beberapa waktu tindakan lini masa yang akan kami ambil. Tentunya nanti salah satunya adalah kami akan merepoti ngambil 2 kelas sebagai kelas sasaran kami, yaitu kelas 7A dan 7B yang sudah kami lalui beberapa minggu yang lalu. Kenapa saya ngambil kelas itu? Tentunya di kelas itu ada beberapa yang unik, beberapa yang harus dilanjutkan. Kemudian Bapak Ibu, apa tolak ukur dari keberhasilan aksi nyata kami? Yang pertama, kami dan kita semuanya rekan sejawat pendamping proses pendidikan di SMP 11 ini semakin memahami konsep-konsep budaya positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku dan sebagainya. Kemudian murid ini semakin memahami nilai-nilai universal, budaya positif yang terwujud dalam aksi pungut sampah dan sebagainya ini semakin menjadi budaya sehingga lingkungan sekolah kita ini menjadi sekolah yang nyaman, menjadi sekolah yang jadi rumah kedua bagi kita semuanya. Dukungan sangat kami butuhkan di dalam keberhasilan ini karena ini sebuah sistem tidak mungkin kami bersama guru penggerak Bu Nini, kemudian kami sudah punya calon adik 2 lagi, ini tidak akan bisa bergerak sendiri. Tetapi kebersamaan, kolaborasi ini yang sangat kami butuhkan. Dukungan yang pasti dukungan dari pengajar praktik, dari fasilitator, dari ibu kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat, kemudian dari tenaga kependidikan, dari murid tentunya, dan dari semuanya termasuk orang tua, paguyuban maupun komite. Bapak Ibu yang hebat yang kami hormati, kami membahas sedikit tentang budaya positif yang sebagian sudah disampaikan kepada rekan kami Bu Nini kemarin. Pastinya di dalam aksi nyata modul 1.4 ini kami banyak melakukan kolaborasi dengan beliau sehingga nanti mempercepat, mempertajam dan semakin mengena untuk murid dan sebagainya. Ada beberapa konsep dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, teori motivasi, hukuman penghargaan restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol manusia, dan segitiga restitusi. Saya yakin kami hanya belajar bareng karena konsep-konsep ini sudah sangat familiar, yaitu di Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan pemaparan kami. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kami tidak akan menguraikan apa batasan sebuah disiplin positif. Kami hanya mengutip dari Bapak Sang Filosofi Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantoro, dengan konsep-konsepnya yang luar biasa, yang konsep-konsepnya ini kemudian kita bangunkan lagi, terutama pada saat ini, yaitu lewat Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim dengan program unggulannya yaitu guru penggerak, di mana sebuah kemerdekaan ini sangat dibutuhkan. Kemerdekaan ini membutuhkan suatu disiplin. Disiplin yang diharapkan adalah disiplin yang bersifat intrinsik, disiplin yang muncul dalam diri
murid tersebut. Namun karena murid-murid kita dalam tahap pendidikan dasar, maka untuk memunculkan sebuah kemerdekaan, memunculkan sebuah disiplin positif, memunculkan kekuatan intrinsik, tentunya ini dibutuhkan dari sentuhan-sentuhan kita sebagai guru, di mana kita membangunkan motivasi eksternal. Harapannya nanti jangka panjang motivasi internal ini akan tumbuh. Konsep Ki Hajar Dewantoro ini sangat sejalan dengan salah satu tokoh dunia yang banyak membahas tentang disiplin positif, yaitu Dian Scousser. Bapak Ibu yang hebat yang kami hormati, disiplin positif ini sebagai kontrol diri, sebagai pengejauhan dari kekuatan internal, di mana kekuatan internal yang diwujudkan ini akan sangat kuat jika kemudian diwarnai oleh sebuah nilai-nilai yang bersifat umum, nilai-nilai yang bersifat universal, yang berlaku di manapun, lepas dari suku, agama, dan sebagainya. Salah satu nilai kebajikan yang saat ini sedang kita galakkan di semua elemen pendidikan adalah profil pelajar Pancasila, di mana elemen-elemennya saya yakin kita semua sudah sangat familiar. Selain profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu yang hebat, ini ada sumber-sumber lain nilai kebajikan-kebajikan, di mana nilai kebajikan-kebajikan ini nanti bisa kita aktualisasikan di dalam aksi nyata saya, yaitu melanjutkan komitmen kelas yang sudah dibentuk pada minggu-minggu sebelumnya. Kita lanjutkan menjadi sebuah keyakinan kelas yang diwarnai oleh nilai-nilai kebajikan. Ada dari profil pelajar Pancasila, ada dari internasional organization, organisasi kurikulum, kemudian 9 pilar karakter, dari petunjuk hidup dan keterampilan hidup, kemudian dari moral intelijen, di mana kalau kita ringkas nilai-nilai kebajikan ini ada semacam kemiripan. Ya. Kemudian yang berikut dari proyek nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu yang hebat, ini kalau kita cermati secara umum, nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang nanti akan kita tuangkan dalam sebuah keyakinan kelas, kalau kita bandingkan dengan komitmen kelas, ini jelas ada banyak perbedaan. Salah satunya, kalau nilai kebajikan itu singkat, mudah diingat, kemudian kalimatnya mungkin tidak terlalu panjang. Kami lanjutkan Bapak Ibu, yaitu yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kembali kami mengutip dari pendapat Ibu Diana Gosek bahwa motivasi seseorang melakukan sebuah tindakan ini ada 3. Motivasi yang paling sederhana, motivasi yang paling rendah, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu karena takut dengan sebuah hukuman. Apakah ini salah? Tidak. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di mana dua motivasi ini kalau kita simpulkan adalah motivasi-motivasi yang bersifat eksternal. Jadi individu atau kita mau melakukan sesuatu ini karena ada sesuatu yang dari luar. Kami takut terlambat karena saya takut ditegur oleh ibu kepala sekolah dan sebagainya. Meningkat yang ketiga, motivasi yang ketiga yaitu ingin menghargai diri sendiri dengan
nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dengan kita mentaati sebuah aturan, itu memang sebuah motivasi dari dalam. Kita ingin menghargai diri kita sendiri, nanti berimbas kepada orang lain akan menghargai diri kita. Itulah motivasi internal yang harus kita bangun bersama-sama. Tentunya motivasi ini tidak bersifat instan. Seiring dengan bertambahnya usia, ini semoga nanti bisa menuju motivasi yang ketiga. Maka tugas kita sekarang adalah terus menebarkan, mendampingi anak-anak bangsa ini yang sementara mungkin motivasinya muncul karena menghindari hukuman, karena membutuhkan penghargaan. Ini kita tebarkan kembali agar bisa muncul sebuah kesadaran dalam menghargai diri sendiri, dan itu kita harus positif. Pasti anak-anak kita itu bisa. Sayangkan Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Saya jujur ketika mendapatkan materi ini, maaf malam ketika kita bangun melaksanakan karakter religi, itu saya pribadi merasa nangis gitu ya. Kebetulan saya memang orangnya gampang nangis gitu. Ya, kalau ingat ibu, ingat istri itu mudah menangis. Dan saya baru bisa menangis ketika pada materi hukuman dan konsekuensi. Apa yang membuat saya pribadi menangis? Selama ini dari dosa saya itu banyak sekali. Saya sering memberikan sebuah hukuman-hukuman di mana sebenarnya hukuman-hukuman itu secara sepihak dan itu menyakitkan. Dan hukuman ini kemudian anak akan menjadi tertanam terus, ya, sehingga dibuktikan ketika kita ketemu anak, kita tanya, apa yang kamu ingat tentang saya? Saya pernah dihukum Pak ini dan sebagainya. Itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, disiplin dalam konteks konsekuensi. Konsekuensi itu logis. Jadi kalau saya habis makan, kemudian saya tidak mencuci piring, ya hukuman saya sebenarnya mencuci piring. Itu kan seperti itu. Itu konsekuensi logis. Ya. Jadi hukuman, kemudian konsekuensi itu yang masih mungkin, tapi saya percaya dengan PMM ini semakin mendarah daging, ini kita akan lambat laun akan meninggalkan sebuah tahapan hukuman, mungkin nanti menuju pada konsekuensi, meningkat kembali pada tahap restitusi. Kalau Bapak Ibu kita lihat sebentar, mungkin nanti salah satu bisa berpendapat. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena saya terlambat sekolah. Ini kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Bukannya? Hukuman. Oke. Yang kedua tidak nyambung. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke. Sudah bisa kita ambil bersama. Yang pasti ketika hukuman kita laksanakan, jangka pendek itu anak disiplin, tapi jangka panjang menimbulkan sebuah sakit hati, dan jangka pendek juga kita ada rasa kepuasan, tapi jangka panjang saya pribadi yang saya rasakan itu ada semacam rasa bersalah dan rasa menyesal seperti itu. Ya, ini masih banyak sekali. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawan. Nyambung. Oke, terima kasih. Bapak Ibu ini semakin menebalkan. Dulu saya juga sering. Maaf Pak, mau tanya. Kemarin tuh pada waktu saya ngajar itu ada kejadian. Anak-anak itu kan menyapu. Tapi ada salah satu anak itu sapunya itu malah
dibuat mainan sehingga patah. Karena pemikiran saya itu adalah sapu punya hanya sekolah, makanya si anak itu tak suruh mengganti sapu. Nah, itu maksudnya kategori hukuman atau konsekuensi? Oke, terima kasih Bu Khairil. Hebat, tepuk tangan untuk Bu Khairil. Oke. Sebelum kami jawab, mungkin ada yang berpendapat anak itu mengganti sapu karena mematahkan sapu, begitu kan? Bu Sari berpendapat? Menurut saya untuk poinnya sebagai konsekuensi logisnya seperti itu, karena memang itu adalah barang milik negara, karena dipatahkan secara pribadi sehingga dia harus diganti. Oke, tepuk tangan untuk Bu Sari. Oke. Begitu Bu Khairil jawabannya. Nanti lebih kuat lagi Bu Khairil dan teman-teman semuanya. Ketika kita memberikan sebuah konsekuensi itu kita formulasi dengan restitusi. Di mana restitusi itu nanti kan intinya kan yang kemarin dijelaskan oleh Bu Nuni, kita mengajak dialog dan sebagainya. Sehingga harapannya nanti konsekuensi itu anak tumbuh memang kesadaran, bukan karena keterpaksaan di dalam menjalankan itu. Yang pasti kalau konsekuensi itu kan logis terhadap apa yang dia lakukan. Terima kasih Bu Khairil. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sudah saatnya kita menghentikan sebuah tindakan yang kadang kita anggap benar, kadang sering kita lakukan, di mana yang kita lakukan sebenarnya kita mematikan sebuah potensi, yaitu reward dan punishment. Makanya sangat sejalan, yang namanya ranking itu sekarang sudah dihilangkan. Sebuah pendapat dari Al-Fiqhon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Monggo kalimat ini sungguh luar biasa. Kemudian kami simpulkan bahwa tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Berarti apa yang kita lakukan ini sementara salah, ya kita juga tidak salah 100% kalau kemudian menghilangkan itu pelan-pelan. Tidak kemudian 100% kemudian menghilangkan, seperti itu. Beberapa asumsi bahwa hukuman dan penghargaan ini satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, di mana sering kita berikan sebuah penghargaan, kita berikan sebuah reward, itu hanya akan memunculkan motivasi jangka pendek. Dan kalau itu kita lakukan berulang-ulang, nanti ketika reward itu tidak ada, maka biasanya anak tidak akan termotivasi. Kemudian yang kedua, bahwa penghargaan tidak efektif karena murid atau kita hanya kadang ngoyak penghargaannya itu. Esensi apa yang dilakukan kemudian justru hilang. Yang berikut, penghargaan ini akan merusak hubungan. Kemarin disampaikan oleh rekan-rekan Ibu ini, salah satu kebutuhan murid adalah dihargai. Siapapun dihargai. Ketika dalam sebuah kelas itu sudah terjalin sebuah interaksi yang luar biasa, kemudian anak yang kita beri penghargaan, tentunya anak lain sebenarnya juga ingin dihargai dan sebagainya. Tetapi karena mungkin perhatian kita banyak terfokus pada si anak itu, maka akan memunculkan benih-benih mungkin sakit hati dan sebagainya, gitu kan. Sehingga contoh saja misalkan saya masuk kelas A, gitu kan, anak kesayangannya Pak Darus, gitu kan. Nah itu yang padahal kita sebenarnya hanya mengatakan kamu hari ini luar biasa hebat, itu kan ternyata berdampak kepada anak lain. Saya kan bukan orang yang Pak Darus, jadi nggak pernah disebut. Hal kecil kayak gitulah yang kemudian sedikit merusak hubungan. Dan yang berikut, penghargaan ini menghukum, ya. Karena semua
pasti butuh yang namanya penghargaan. Kemudian kalau kita kemudian menghargai satu individu dan sebagainya, maka ini bisa dikategorikan sebagai menghukum. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikut yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lanjutan dari komitmen kelas. Jadi kalau kita runtut dari peraturan kelas kemudian meningkat menjadi sebuah komitmen kelas, disiplin kelas positif, kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini nanti teraktualisasi dari nilai-nilai kebajikan universal. Beberapa karakteristik dari keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada sebuah peraturan. Kemudian keyakinan ini merupakan pengejawantahan nilai-nilai universal. Keyakinan kelas dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Keyakinan kelas ini berlaku di kelas itu. Semua warga terlibat di dalam proses pembuatan keyakinan kelas itu, ditinjau dalam periode tertentu, kemudian ditandatangani oleh semua penghuni kelas itu. Kalau ini sebuah keyakinan kelas sekolah, berarti yang ditandatangani oleh seluruh komponen warga sekolah tersebut. Sehingga dari sini saya mohon izin sekali Bapak Ibu, khususnya wali kelas, beberapa kelas yang saya ajar, terutama kelas sasaran saya, ini kami melanjutkan komitmen kelas ini kami lanjutkan menjadi keyakinan kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sedikit saya mengambil contoh beberapa komitmen kelas. Jadi maaf, ini harusnya bukan peraturan tapi komitmen kelas. Kemudian kita review menjadi sebuah nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Dari komitmen kelas yang banyak ini nanti ada beberapa yang sebenarnya itu esensinya sama. Ya. Contohkan di situ misalkan kembalikan barang ke tempatnya. Itu nanti nilai-nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Jadi kata tanggung jawab itu nanti akan mewakili banyak sekali komitmen yang ada 11, 12 dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain. Itu kalau kita review ke nilai kebajikan, rasa hormat. Hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. Ini nilai kebajikannya adalah komitmen dan lain sebagainya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini mungkin disiplin dan sebagainya. Jadi nanti nilai-nilai kebajikan yang dibuat itu kemudian bisa mewakili yang lain, sehingga nanti komitmen kelas itu menjadi poinnya lebih sedikit, lebih umum dan lebih mudah diingat. Harapannya nanti mendarah daging di setiap individu yang ada di komunitas itu. Ketika kami melaksanakan di kelas 7B kemarin, itu nanti terjadi perdebatan. Karena ketika membahas satu komitmen, ya, itu nanti masing-masing kelompok akan memaknai nilai kebajikan itu berbeda-beda. Jadi nanti kita sepakati bersama
Jadi bisa juga nanti kemungkinan bahwa satu komitmen itu nanti akan ada muncul 2 apa 3 nilai. Nilai mana saja yang nanti akan kita ambil ini tentunya membutuhkan suatu kesepakatan bersama dan sebagainya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini secara umum prosedur di dalam pembentukan sebuah keyakinan, dan ini sebenarnya sudah kita lakukan dari tindak lanjut ketika kita melaksanakan workshop disiplin positif. Hanya saja mungkin langkahnya masih kita lanjutkan. Ya. Ini kemarin kita bedah satu persatu dengan murid, sehingga terutama yaitu pada poin yang kelima itu nanti itu peluang untuk meringkas komitmen peraturan kelas menjadi jumlahnya lebih singkat, lebih sedikit, lebih mengena, dan lebih mudah diingat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi berikut kami tidak membahas secara detail 5 posisi kontrol. Harapannya kita semuanya menjadi manajer-manajer di sebuah lembaga pendidikan, karena kita memang sebenarnya adalah seorang manajer. Ketika kita di kelas, kita adalah seorang pemimpin pembelajaran. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, ini kebebasan, kesenangan, dihargai, dan sebagainya. Harapannya kita bisa menghadirkan 5 kebutuhan itu sehingga murid-murid kita mencapai sebuah kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan, dan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini kita mengajak murid untuk berdialog, murid untuk berpendapat, sehingga nanti murid kembali ke komunitasnya ini tidak merasa terbebani dan sebagainya. Monggo untuk segitiga restitusi ini kami tidak promosi, bisa panjenengan nanti lihat ada filmnya pendek yang sudah kami buat melibatkan beberapa murid dalam channel YouTube kami, Darus Irfani. Iya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, ini review komitmen kelas kami menuju sebuah keyakinan. Kami awali dengan kami mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah, kami bersama Bu Nini. Kemudian kami lanjutkan dengan di beberapa kelas, anak kemudian mereview, dan sebenarnya videonya banyak, tetapi nanti kalau saya tampilkan semua, nanti Bapak Ibu tidak penasaran lagi, tidak melihat YouTube-nya gitu kan. Nanti YouTube-nya akan kami rilis beberapa berikutnya, dan mohon bisa dikomen karena kami dalam proses belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu paparan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan, pastinya kita belajar bersama-sama, dan harapan kami apa yang kami rasakan energi positif di pendidikan guru penggerak ini bisa nanti mengimbas kepada teman-teman semuanya. Kami sangat punya obsesi, walaupun kita mungkin terlambat melangkah, tapi tidak ada kata terlambat. Kita warnai SMP 11 dengan banyak guru penggerak, dan kita bisa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Darus Irfani yang telah memberikan paparan tentang materi modul ajar guru penggerak. Untuk acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah hadir di sini untuk mendengarkan paparan
modul belajar dari Bapak Darus Irfani. Semoga menjadi penyemangat bagi kita semua, calon-calon guru penggerak yang lainnya, termasuk saya pribadi. Mungkin hanya itu, saya selaku pewara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari hari kemarin hingga hari ini ada tutur kata yang salah. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Pak Darus. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Sulistiawati, salah satu guru di SMP Negeri 11 Semarang yang mengajar mapel bahasa Jawa. Saya rekan sejawat dari Bapak Darus Irfani yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Kesan saya saat mengikuti pemaparan modul dari Bapak Darus Irfani, saya lebih memahami bagaimana memahami atau mensikapi pola tingkah anak didik, walaupun yang baik atau yang tidak baik. Saya memahami untuk membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Ternyata itu adalah beda, dan saya lakukan setiap hari ternyata berbeda dengan yang namanya konsekuensi dan hukuman. Untuk pesan saya kepada Pak Darus, tetap semangat, terus mengikuti CGP dan membersamai teman-teman, menularkan ilmunya untuk teman-teman semuanya agar lebih memahami peserta dididik dengan sebenar-benarnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Puspitasari. Saya guru SMP 11 sebagai guru bahasa Indonesia. Saya akan memberikan pesan kepada teman saya Darus Irfani yang tadi telah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Bagi saya, Pak Darus tadi menyampaikannya sangat bagus, sangat menarik dan menginspirasi bagi guru-guru muda khususnya sebagai calon guru penggerak pada periode berikutnya, terutama pada saat penyampaian Pak Darus memberikan masukan untuk bagaimana caranya memberikan reward dan hukuman bagi peserta didik. Bagi kami itu sangat membantu sekali untuk perilaku kami ke kelas. Untuk itu pesan saya kepada Pak Darus terus semangat, lanjutkan dan selalu berprestasi. Salam sehat untuk Pak Darus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Muslim Fuad. Saya guru SMP Negeri 11 Semarang, mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya rekan dari Bapak Darus Irfani. Kesan saya setelah mengikuti pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Darus Irfani, saya termotivasi menjadi guru yang lebih sayang, cinta kepada peserta didik. Sayang kemudian tidak memberikan hukuman dan selalu membimbing peserta didik supaya menjadi anak-anak yang lebih baik dan berprestasi. Pesan saya tetap semangat untuk Bapak Darus Irfani dan salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narendra Putra Putra Suryadi dari kelas 7B. Kesan saya dalam membuat keyakinan kelas itu ternyata mudah, gampang diingat dan siap dilaksanakan. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvino Pasca dari kelas 7B. Pesan-pesan saya tentang membuat keyakinan kelas. Ternyata komitmen kelas 7B bisa diringkas kembali menjadi keyakinan kelas 7B yang mudah, pendek, dan bisa diingat. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudara Haji. Saya dari kelas 7C. Saya ingin berpendapat mengenai komitmen kelas 7C. Komitmen keyakinan kelas 7C itu sangatlah mudah dibuat dan simpel dan mudah diingat. Terima kasih. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Mufidah Sabina dari kelas 7C. Kesan saya dalam membuat keyakinan kelas itu sangatlah menyenangkan, menarik, dan mudah untuk diingat. Semangat!